Bab 170. Memutus komunikasi. Alina yang sedang sangat rindu kepada Riana tiba-tiba datang ke kantor Radit tanpa pemberitahuan kepada Radit terlebih dahulu. Begitu sampai Alina tidak langsung menemui Radit di ruangannya, tetapi ia langsung mendatangi Riana di ruangannya. Riana yang sedang fokus dengan kerjaannya mengangkat kepalanya dan bengong saat melihat Alina masuk ke ruangannya. "Alin, lu salah masuk. Ini ruangan kerja gue, bukan ruangan kerja Mas Radit." Riana mengingatkan. "Emang gue sengaja datang ke sini buat nemuin lu," jawab Alina santai dan duduk di kursi di seberang meja Riana. "Tumben, lu lagi berantem ya sama Mas Radit?" tanya Riana. "Enggak lah, mana bisa gue berantem sama dia," kata Alina sambil mengibaskan rambutnya dan Riana melihat ada beberapa bercak merah. "Alina, dasar mana aku? Jangan bilang lu mau gangguin kerja gue," kata Riana dan Alina mengangguk sambil tertawa. "Gue sedang sibuk, Alin." "Terus Raja lu kemanapun?" tanya Riana. "Raja gue titipin Mama. Dia senang ngurusin Raja," jawab Alina sambil terkikik. "Dasar anak tiri kurang ajar lu." Riana mengumpat dan Alina lagi-lagi hanya nyengir. "Udah gak usah ngedumel, mending kita jalan yuk. Gue kangen jalan sama lu." Alina menarik tangan Riana dan mengajak adik iparnya itu pergi. "Tapi kerjaan gue belum beres. Udah tinggalin saja." Alina memaksa dan Riana pun tidak bisa menolaknya. Dari kantor Radit mereka pergi ke sebuah klinik kecantikan dan melakukan perawatan tubuh di sana. Yang namanya melakukan treatment perawatan tubuh sudah pasti membutuhkan waktu yang lama. Selesai melakukan perawatan tubuh, kedua sahabat itu pergi ke sebuah butik langganan mereka. Alina mencari baju-baju yang nyaman dan Riana membantu mencarikannya. Riana sangat tahu selera Alina karena dulu mereka suka bertukar baju karena postur tubuh mereka yang sama. Sekarang pun Riana masih suka mengacak-acak lemari Alina jika sedang menginap dan Alina tidak pernah marah dan membiarkan adik iparnya itu mengambil baju manapun yang Riana inginkan. Bukan hanya kepada Riana saja Alina seperti itu. Bahkan Alina juga membiarkan mama tirinya mengambil banyak lingerie baru miliknya karena terlalu banyak dan tidak terpakai dengan perutnya yang semakin buncit. Di saat Alina dan Riana sedang memilih baju di butik itu, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang gadis cantik berseragam SMA. "Hai, Kak Riana," sapa remaja itu. Alina menatap remaja berseragam putih abu itu dengan seksama dan Alina yang memiliki ingatan tajam masih ingat pada gadis yang sudah bersikap tidak sopan kepada Riana beberapa waktu yang lalu. "Eri, ini kan anak songong yang dulu pernah bertemu dengan kita," bisik Alina namun cukup dapat didengar oleh gadis itu yang tidak lain adalah Chelsea. "Kak Riana, aku ingin bicara dengan Kak Riana sebentar," kata Chelsea lirih. "Maaf ya, aku sedang sibuk," jawab Riana sambil menggamit lengan Alina untuk menjauh dari gadis judes itu. "Bagus Eri, ngapain juga bicara sama anak songong itu?" Alina mendukung sikap Riana yang menolak untuk berbicara dengan Chelsea. Chelsea termangu di tempatnya menatap kepergian Alina dan Riana dengan wajah yang muram. "Sombong banget tuh cewek. Lagian ngapain sih lu pakai negur dia segala?" Teman Chelsea mengomel setelah melihat Riana yang menolak saat Chelsea mengajaknya bicara. "Bukan sombong, dia sedang sibuk," ujar Chelsea kemudian mengajak temannya itu pergi dari sana. Keluar dari butik Chelsea dan temannya langsung pulang. Sedangkan Alina dan Riana melanjutkan dengan nongkrong di kafe sebelum akhirnya mereka pulang kembali ke kantor karena hari sudah sore. Begitu tiba di kantor, sekretaris Riana menyampaikan pesan jika Riana disuruh menemui Radit di ruangan kerjanya. Riana dan Alina pun pergi ke ruangan Radit bersama-sama. Alina tidak langsung masuk tetapi ia mengobrol sebentar dengan sekretaris Radit di depan ruangan Radit dan membiarkan Riana masuk duluan ke ruangan Radit. Begitu Riana masuk, Radit langsung mengomel kepada adiknya itu. "Kamu itu dari mana sih Eri? Mas Radit kan dari pagi minta laporan segera. Kenapa tidak selesai dan malah pergi begitu saja? Jam segini baru datang lagi. Kenapa tidak pulang saja sekalian dan tidak usah balik lagi ke kantor?" "Maaf mas, tadi..." "Kamu harus profesional dong Eri. Jangan sampai ngasih contoh yang buruk kepada karyawan yang lain." Radit memotong saking jengkelnya kepada Riana. "Ada apa ini? Kalian berantem?" tanya Alina yang baru masuk ke ruangan Radit setelah selesai berbicara dengan sekretaris Radit. "Adik ipar kamu ini kerjanya gak benar." "Yang
Dari pagi Mas Radit minta laporan keuangan tidak dikerjakan dan malah pergi entah kemana. Jam segini baru pulang. Mas Radit suruh langsung pulang saja sekalian tidak usah balik lagi ke kantor. Radit mengomel panjang lebar. Alina menoleh ke arah Riana yang duduk sambil cemberut karena sudah mendapatkan amukan dari Radit. Alina kemudian berjalan menghampiri Radit dan memeluk bahu suaminya itu. Saya Aang, jangan marahin Riana dong. Tadi aku yang ngajak dia pergi padahal dia bilang sedang sibuk, kata Alina. Iya nih, Mas Radit main marah-marah saja dan gak ngasih aku kesempatan untuk menjelaskan. Kalau mau marah ya marahin saja Alin dan jangan marahin aku karena dia yang maksa ngajak pergi, kata Riana jengkel. Jadi kamu yang ngajak Riana pergi? Tanya Radit kaget. Iya, memangnya gak boleh? Oh, boleh kok. Lagian kenapa juga kamu gak bilang dulu kalau mau pergi sama Riana? Kata Radit. Radit tidak bisa marah kepada Alina. Kalau bilang dulu sama kamu lama, makanya aku langsung culik dia di ruangannya, jawab Alina santai. Radit menoleh ke arah Riana yang masih cemberut. Ya sudah, Mas Radit minta maaf ya, kata Radit. Iya, jawab Riana masih dengan wajah cemberut. Kalau masih ngambek weekend nanti kita gak akan nginep di rumah bunda, kata Radit mengancam. Tidak apa-apa, biar aku yang nginep di rumah Om Tama. Riana menyelah. Sudah, jangan berantem. Di sini aku yang salah, maafin aku ya sayang karena sudah culik karyawan kesayangannya, kata Alina sambil memeluk pundak Radit dengan mesra. Iya, jawab Radit. Pertemuan dengan Riana dan penolakan Riana saat Chelsea mengajaknya berbicara membuat suasana hati Chelsea menjadi kacau. Setibanya di rumah, Chelsea berusaha menghubungi Riana, tetapi ternyata Riana sudah memblokir nomornya, entah sejak kapan dan Chelsea tidak tahu. Chelsea ingin mengadu kepada papanya, tetapi ia tidak berani. Chelsea ingin membereskan semua kekacauan ini sendiri. Chelsea ingin bertemu dengan Riana dan bicara empat mata dan meminta maaf atas semua tuduhan buruknya kepada Riana, tetapi Riana tidak memberikan kesempatan. Riana sudah tidak mau berhubungan lagi dengan Chelsea karena Riana sudah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Wisnu karena itu yang Chelsea inginkan. Kegundahan hati Chelsea semakin menjadi ketika beberapa hari kemudian ia kembali bertemu dengan Riana saat makan siang di sebuah restoran. Dan Riana makan berdua bersama pria yang sama. Jika papanya melihat Riana sering makan dengan pria tampan itu, pasti papanya akan sedih sekali. Apalagi jika melihat pria tampan itu usianya jauh di bawah Wisnu dan mereka terlihat sangat serasi, cantik dan tampan. Riana seperti biasa selalu cuek saat bertemu dengan Chelsea. Riana bersikap jika ia tidak mengenal gadis judes itu karena menurut Riana itu yang terbaik untuk mereka. Bagi Riana menghindar lebih baik demi kewarasan hatinya daripada bertemu tetapi saling menyakiti. Pikiran Chelsea terasa buntu ketika mencari cara untuk dapat berkomunikasi dengan Riana karena Riana sudah menutup akses komunikasi dengannya. Chelsea yang sedang gusar memilih tidur dengan Wisnu agar ia bisa merasa tenang dalam dekapan hangat papanya itu. Sayang, papa mau memperlihatkan sesuatu sama kamu, kata Wisnu membuat Chelsea menoleh dan menatap ke arah papanya. Memperlihatkan apa? Tanya Chelsea. Semua koleksi perhiasan mama yang semuanya akan jadi milik kamu, kata Wisnu. Aku kan sudah tahu semua koleksi mama, kata Chelsea. Ada lagi yang baru, kata Wisnu sambil membuka brankas berisi koleksi semua perhiasan Amanda. Ini baru ya? Aku belum pernah lihat ini, kata Chelsea sambil mengambil kotak set perhiasan kado dari Riana. Itu kado dari Riana saat ulang tahun mama yang terakhir, jawab Wisnu. Chelsea terdiam. Hatinya terasa tertampar karena sudah menuduh Riana yang tidak-tidak. Chelsea menyimpan kembali kotak itu dan Wisnu kembali mengunci brankasnya. Chelsea sudah tahu kode sandi cara membuka brankas itu karena itu adalah kombinasi tanggal kelahirannya. Papa, apakah Papa masih berkomunikasi dengan Riana? Tanya Chelsea hati-hati. Tidak, kami sudah tidak pernah berkomunikasi karena Riana sudah memblokir nomor Papa, jawab Wisnu jujur. Riana juga memblokir nomor aku. Riana pasti sangat membenci aku, Chelsea mengadu. Papa yakin Riana tidak seperti itu. Riana memutuskan pergi dari kehidupan kita pun itu karena dia sangat sayang sama kamu, kata Wisnu. Mendengar ucapan papanya itu membuat Chelsea semakin gusar dan merasa menyesal karena sudah berbuat buruk kepada Riana.
Bab 171. Memaksa bertemu. Riana baru kembali dari ruang meeting. 1 jam yang lalu dia mengikuti rapat dengan perwakilan semua divisi yang dipimpin langsung oleh Radit. Begitu masuk ke ruangannya, Riana mendapati 1 kotak pizza di mejanya. "Kah, ini dari siapa?" Riana bertanya kepada Rika sekretarisnya. "Kurir yang ngantar Mbak," jawab Sika. Riana membuka kotak pizza itu dan di dana ia menemukan sebuah not kecil. Dari tulisannya yang khas Riana sudah tahu jika itu adalah tulisan Wisnu. "Saya tunggu di resto depan jam makan siang ini. Kalau tidak datang jangan salahkan saya kalau saya akan menemui kakak kamu." Riana termangu membaca pesan bernada ancaman dari Wisnu itu. Sejak kapan Pak dosen ganteng itu berani mengancamnya? Riana membuka kotak pizza itu dan mengambil 1 potong kemudian memakannya. Sisanya ia berikan kepada Sika dan beberapa stafnya. "Mas Wisnu tahu saja kalau aku sedang lapar," Riana bergumam sambil menikmati pizzanya. Setelah membaca pesan dari Wisnu itu, Riana tidak lantas membuka blokir nomor kontak Wisnu karena ia akan menemui pria itu saat makan siang nanti, walaupun dengan terpaksa. Saat jam makan siang tiba, Riana pun pergi ke restoran seberang kantornya untuk menemui Wisnu yang sudah menunggu di sana. "Akhirnya kamu datang juga, Eri," kata Wisnu senang sambil menyambut kedatangan Riana dengan 1 pelukan hangat. Wisnu hendak tetapi gadis itu menghindar dengan halus. "Kamu tidak kangen sama saya, Eri?" tanya Wisnu yang tampak terlihat kecewa. Riana tidak menjawab dan gadis itu memasang wajah datar ketika menatap Wisnu. "Kamu tidak usah bohong. Saya tahu kalau kamu juga kangen sama saya," kata Wisnu sambil membawa Riana duduk di sebuah meja di ruangan VIP. Riana duduk di depan Wisnu dengan tangan berada dalam genggaman Wisnu. "Sudah 1 bulan lebih kamu menghindar dari saya. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini kepada saya, Eri. Saya tidak bisa jauh dari kamu," kata Wisnu. "Kamu harus bisa, Mas, demi Chelsea. Tentunya kamu tidak mau kan membuat putri kamu kecewa," kata Riana lembut. "Saya akan berusaha memberi pengertian kepada Chelsea. Di hari ulang tahunnya kemarin, saya sudah menjelaskan semuanya kepada Chelsea dan sepertinya Chelsea mulai mengerti karena saya melihat ada perubahan pada sikap Chelsea kepada saya. Sikap Chelsea tidak sekelas sebelumnya kepada saya," kata Wisnu. Riana termangu. Apa mungkin Chelsea berniat mengajaknya bicara itu karena Wisnu sudah menjelaskan semuanya kepada anak itu? "Baguslah kalau Chelsea sudah tahu semuanya," kata Riana. "Kamu kembali lagi sama saya ya, Eri. Saya tidak bisa jauh dari kamu," kata Wisnu memohon. "Maaf Mas, saya sudah mengambil keputusan untuk pergi dari kehidupan kalian dan saya merasa nyaman dengan kehidupan saya yang sekarang." Riana menolak permohonan Wisnu. "Kamu sudah tidak mencintai saya lagi?" tanya Wisnu. "Saya masih cinta sama kamu. Saya memutuskan pergi karena saya mencintai Mas Wisnu. Tetapi cinta itu tidak harus memiliki, Mas," tegas Riana. Wisnu langsung terdiam. "Pasti perlakuan buruk Chelsea itu sangat melukai perasaan kamu sampai kamu tega mengambil keputusan berat ini," lirih Wisnu. "Jika saya mungkin saya masih bisa terima. Tetapi saya benar-benar tidak bisa terima saat Chelsea menuduh saya sebagai ibunya. Sedangkan kamu tahu sendiri kalau saya itu sangat sayang kepada Mbak Amanda dan sudah menganggap Mbak Amanda itu seperti kakak saya sendiri," kata Riana. "Saya percaya dan saya juga meminta maaf kepada kamu atas nama putri saya," kata Wisnu. Baik Wisnu dan Riana makan dengan tidak berselera karena suasana hati mereka yang tidak baik. Wisnu terus membujuk agar Riana mau kembali padanya, tetapi Riana tetap menolak dan tidak mau berurusan dengan Chelsea yang jelas-jelas tidak menginginkannya. Sampai akhirnya Riana harus kembali ke kantornya. Permasalahan mereka masih belum mendapatkan titik temu. Harapan Wisnu satu-satunya untuk membuat Riana kembali adalah restu dari Chelsea. Setelah selesai makan, Riana pun kembali ke kantornya dan Wisnu menatap kepergian Riana dengan hati yang kacau. Tama sedang sibuk dengan pekerjaannya saat pintu ruangan kerjanya terbuka dan Diana muncul dengan wajah tersenyum. Dari mana?" tanya Tama yang langsung menghentikan pekerjaannya karena Diana langsung duduk manis di pangkuannya. Semakin hari Nyonya Tama itu menjadi semakin manja saja dan nakal. "Aku habis dari salon, perawatan tubuh sama Alin. Tapi Alin langsung pulang ke rumah mertuanya karena Raja ada di sana,"
Jawab Diana. Saya harus kerja semakin keras untuk membiayai anak dan istri yang hobi ngabisin uang di salon. Tama pura-pura mengeluh. Diana tertawa.